Emangnya makanan sehat buat orang nge-gym tuh cuma telur doang? Persepsi siapa nih? Salah banget. Tapi kita harus variasikan sumber nutrisi kita setiap hari. Kenapa? Karena berarti kita tidak mensyukuri rezeki yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa ini di bumi Indonesia. Karena sumber nutrisi banyak banget, kok makannya cuma pertama jengkol aja. Ashwagandha bolehkah untuk autoimun, DM, tipe 1, IBD, IBS? Emang kenapa kekhawatirannya? Boleh aja. Tapi permasalahannya, putar balik dong ini semuanya, DM, IBD, IBS-nya. Ini kan semuanya ada 2 jenis autoimun nih. Perbaikin lewat naturopati. Oke. Bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopath, dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Jadi teman-teman, bagi yang nggak tahu gimana caranya, saya mau ikutan nih Bu Tanya Sehat Debbie biar bisa nanya-nanya. Teman-teman jangan lupa follow dulu Root of Life UK Instagram. Nanti setiap weekend kita akan buka Q&A seperti ini. Jadi teman-teman bisa bertanya apapun. Ada segmen Hoax on Real juga. Jadi choose di follow. Kalau ada yang bingung apa sih naturopathic medicine? Naturopathic medicine adalah ilmu kesehatan berbasis sains, di mana kita berusaha memperbaiki kesehatan secara optimal dari akar masalahnya, bukan cuman gejalanya aja dan nggak pakai obat kimia dan tindakan medis. Kenapa? Karena semua obat kimia dan tindakan medis itu pasti ada efek sampingnya sayang. Dan edukasi, kenapa saya sering memberikan edukasi? Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan di-share informasinya biar semakin banyak yang belajar naturopati. Ini abaikan ya titik-titik merah ini. Tadi saya habis EFT bareng klien saya. Kita mulai pertanyaan pertama dari Masa Kaniki. Kalau autoimun, apa benar telur dan susu nggak boleh, Bu? Saya suka gym. Kalau nggak makan telur, susah. Saya juga suka gym. Emang kenapa kalau nggak makan telur? Emangnya makanan sehat buat orang nge-gym tuh cuma telur doang? Persepsi siapa nih? Salah banget. Terus kenapa punya autoimun? Sembuhin dong autoimunnya pakai naturopati. Puter balik, bisa disembuhin. Biar bisa makan telur dan susu sekali-sekali. Kalau tubuh kita sudah alergi, ya. Jadi awalnya nih, sebenarnya nih orang-orang yang punya autoimun, awalnya itu alergi yang nggak diketahui atau alergi yang dihantam terus. Lama-lama tubuhnya capek, seakan-akan kayak tubuhnya tuh melawan patogen terus, melawan antigen terus, gak kelar-kelar karena dimakan terus. Timbullah autoimun. Terus kita masih ngeyel, cuman gara-gara kita ke gym. Nanti lama-lama autoimunnya tambah parah, kita nggak bisa nge-gym lagi. Jadi maunya apa? Mau pilih yang mana? Mau pilih terus nge-gym, tapi kita cintai tubuh kita, berikan tubuh kita makanan-makanan yang memang baik buat tubuh kita, bukan sesuatu yang nggak baik. Kalau memang kita alergi, ya udah nggak usah dimakan, say. Masih banyak makanan lain di dunia ini. Orang nge-gym juga nggak harus makan telur doang. Ada orang nge-gym nggak makan telur? Emangnya Anda atlet? Harus banget telurnya banyak banget gitu. Tujuan nge-gymnya untuk apa? Jadi stop ini orang-orang nge-gym ya. PT-PT ini stop. Telur itu bukan satu-satunya makanan di dunia ini. Oke? Anda juga harus belajar lah. Kalau udah autoimun, mendingan apa? Mendingan sehat daripada nge-gym. Maksudnya daripada ngedein otot doang. Otot bisa kok dibangun-bangun yang lain. Aku nggak makan telur tiap hari, nggak bisa. Karena saya punya sensitivitas. Nggak bisa. Cuma sekarang saya udah bisa. Kayak sekali-sekali tuh boleh kalau saya. Gitu. Ya saya juga nge-gym kok. Saya juga lagi bangun otot. Oke, berikutnya dari Zahra Zeder. Pilek saat bangun tidur jam 3-an. Pagi udah mendingan. Penyebab apa? Alergi. Tes IgE-nya. IgE atopinya. Alergi makanannya. Ya, atau kalau ada dana sekaligus IgG biar makin banyak kita tesnya. Tes. Cek vitamin D levelnya. Cek zinc levelnya. Semoga bermanfaat. Berikutnya, Feby Su.
Bayi tiap hari pakai minyak telon, apakah nggak apa-apa? Ya, buat apa? Manfaatnya buat apa? Harus tahu dong, jangan cuma dikasih-kasih doang. Kandungan dari minyak telonnya apa? Kalau kandungannya alami, sehat, dan lain-lain mungkin boleh. Tapi sebenarnya nggak penting-penting banget gitu, iya kan? Oke, berikutnya Riswanto Jimochi. Bu Debi, ashwagandha bolehkah untuk autoimun, DM, tipe 1, IBD, IBS? Emang kenapa kekhawatirannya? Boleh aja, tapi permasalahannya putar balik dong, ini semuanya DM, IBD, IBS-nya ini kan semuanya ada 2 jenis autoimun nih. Perbaikin lewat naturopati. Oke, berikutnya dari _Shifarah_ Bu Dep, boleh nggak makan jengkol atau pete tiap hari? Itu adalah nafsu makanku. Hehehehe. Emangnya nggak ada makanan lain? Ya boleh-boleh aja. Cuman gini loh, masih banyak makanan lain di dunia ini. Tugas kita jadi manusia itu bukan cuma makan satu jenis makan aja gara-gara kita suka. Tapi kita harus variasikan sumber nutrisi kita setiap hari. Kenapa? Karena berarti kita tidak mensyukuri rezeki yang diberikan sama Tuhan yang Maha Esa ini di bumi Indonesia. Karena sumber nutrisi banyak banget, kok makannya cuma petang sama jengkol aja. Oke. Berikutnya Oli Yulhut, ini nanyanya 2 sesi nih. Bu Dep, berapa dosis DHA tiap per trimester ya Bu? Saya TM2 dan 3 DHA 900 mg. Ketinggian nggak Bu? Ini saya udah pernah jawab deh kayaknya di video sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya Bu. Kebutuhannya 500 mg. Batas atasnya 1000 mg gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ibu minumnya segini banyak, resepin sama siapa. Kita harus tahu alasannya apa. Oke, kalau begitu saya undur diri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share. Sarangnya, salam sehat selalu.